Oke, buat teman-teman yang nyari mobil keluarga tahun 2021 harganya cuma 50 jutaan. Ini guys, di depan kita ada nih. Jarang-jarang ada nih di balai lelang. Ini adalah mobil MG dan ini ada di lelangan kali ini nih guys. Kita langsung coba screening aja. Nah, ini adalah di bagian interior ya. Ini masih biru-biru semua nih bautnya. Jadi masih tampak baru. Oke guys, ini ada mobil yang masih unsold dan sudah turun harga lumayan. Sudah turun harga kurang lebih 3 juta. Untuk di bagian setir masih oke karena masih 47 ribuan kilometernya. Di bagian konsol tengah seperti ini, head unit masih single. Di bagian setir nih yang sudah pernah kita lihat, kulitnya sudah ngelupas semua, jadi harus di retrim ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotif Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit dan kita coba akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang SmartBit pada event lelang kali ini. Banyak banget nih unit-unit stoknya yang ada di Balai Lelang SmartBit untuk pekan ini nih guys. Jadi pastikan aja teman-teman langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkapnya tentang Balai Lelang SmartBit guys. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok ya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit apa aja yang menarik pada event lelang kali ini? Teman-teman ikutin terus aja video ini sampai selesai guys. Oke, langsung kita mulai yang ada di depan kita nih guys. Ada mobil yang cukup lumayan oke nih, walaupun tahun 2000-an. Kita langsung screening aja. Di depan kita ini ada Mercedes-Benz tipe C240. Ini yang elegans guys. Jadi sudah ada sunroof di bagian atasnya. Ini tahun 2002, automatic transmission pastinya. Dengan sayang kondisi pajaknya mati di bulan 10 2020 kemarin. Ini masuk eksteriornya ke kondisi C, interior C, mesin juga terkategori C katanya. Dan di open di harga 86 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya ini kondisinya sih kalau gue bilang sih masih cukup oke ya. Untuk di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Mercy dengan palang 5 seperti ini. Kondisi bannya kurang lebih masih 60%an nih. Dengan kondisi di bagian headlamp pun ini yang mata kacang ya, ini masih kondisi cukup lah, walaupun yang sebelah kanan depan ini sudah agak sedikit mengusam. Fog lamp masih cukup baik, grill juga masih cukup oke nih guys. Untuk di bagian eksterior lainnya seperti di bagian spion ini masih cukup baik, hanya butuh dicuci steam dan dipoles lagi. Natatnya juga masih terkategori cukup presisi dan kondisinya sih masih cukup baik. Coba kita intip di interior. Nah, kalau kita cek di bagian interiornya nih warnanya putih seperti ini dengan ada ornamen wood panel ya di bagian tengahnya konsolnya, terus di bagian door trim sudah ada mode di bagian steering wheelsnya. Ini adalah bagian cluster meternya. Odometernya di sini menunjukkan di 145 ribuan nih guys. Dengan kondisinya di bagian dashboardnya layoutnya seperti ini dan masih cukup baik sih kalau menurut gua. Setirnya pun juga walaupun udah 100.000 km ini karena masih pakai cover dari setirnya, jadi setir di bagian dalamnya ini masih cukup oke. Ini adalah kondisi di bagian jok, masih trim kulit bawaan pabrikannya ya, dengan bagian konsol tengahnya seperti ini, ada kompartemennya. Plafon ini masih cukup oke nih guys, dengan kondisi ini sudah ada sunroofnya. Lalu di bagian jok belakangnya juga masih cukup baik nih guys. Ini semua elektrikalnya juga masih kondisi C nih katanya nih guys, masih cukup baik. Lanjut kita cek di bagian belakangnya, stop lamp masih oke ya. Terus untuk di bagian emblemnya di sini hanya ada emblem C240 dan masih emblem Mercy-nya karena tipe yang elegans itu ada di bagian molding pintu kiri kanannya. Masih cukup baik sih untuk di bagian belakang, sudah pasti defogger ya untuk kaca belakangnya. Sisi bagian sebelah kiri dari mobilnya juga masih cukup oke nih guys. Jadi keseluruhan kalau kita kelilingin di bagian eksteriornya masih cukup apik, interior juga masih oke guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik langsung aja nih cek di Balai Lelang SmartBit. Ada Mercedes-Benz tipe C240 Elegance Automatic Transmission tahun 2002 nih guys. Sudah kita kelilingin eksterior dan interiornya. Ini di open di harga 86 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk langsung aja cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke guys, jarang-jarang ada nih di Balai Lelang. Ini adalah mobil MG dan ini ada di lelangan kali ini nih guys. Kita langsung coba screening aja. Oke, di depan kita nih ada mobil MG tipenya ZS yang luxury guys. Automatic transmission tahun 2020. Dengan odometernya masih di 11 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai bulan 3 besok 2022. Eksteriornya masuk ke kategori C, interiornya masih B, mesin juga terkategori di B nih guys. Di open di harga 125 juta rupiah. Kita coba kelilingin dulu nih guys. Ini adalah mobil MG, mobil Inggris sebenarnya, cuman rakitannya di negara lain. Cukup oke banget, tipe-tipe SUV yang sudah ada panoramic roof di atasnya.
modelnya tipe-tipe cross seperti ini ya. Untuk di bagian headlamp sudah mengandalkan Pro G, terus masih bening juga untuk di bagian headlamp dan juga di bagian fog lamp. MG sudah juga mengandalkan grill yang cukup tegas seperti ini, agak sedikit besar, dan juga emblemnya MG-nya ini juga cukup tegas ya. Lalu di bagian velgnya ini sudah two tone color bawaan MG-nya dengan kondisi ban di sini nih masih kondisi 70% lebih nih guys, masih sangat layak pakai. Untuk di bagian nut-nutnya masih terkategori cukup presisi di bagian sebelah kanannya, dan ini catnya ini masih cukup oke ya. Ini sudah ada panoramic roof di bagian atas, masih butuh dicuci poles lagi sih karena ini banyak noda-noda nih guys. Sedikit kita intip di bagian interior, karena ini tipe yang luxury, jadi untuk di bagian joknya nih kulit bawaan pabrikannya seperti ini ya, warna coklat dan juga ada warna sedikit dark grey, cukup elegan sih kalau menurut gua. Bagian door trimnya juga sudah ada lapis kulit dan juga ada list molding silver ya. Untuk di bagian plafonnya ini masih terbilang cukup bersih, dan kalau kita lihat di bagian setir juga masih cukup oke. Sudah ada mode di bagian steering wheelsnya, head unit sudah bawaan pabrikannya itu monitor double din, dan di bagian dashboardnya ini layoutnya warnanya antara hitam dan juga warna brown ya. Ini bawaan pabrikannya dan ini kondisinya cukup baik banget nih, cukup elegan banget nih kalau menurut gua. Nah ini lanjut kita cek di bagian belakangnya. Kondisi di bagian belakangnya stop lampnya ini masih oke banget ya. Ini ada list LED-nya, terus udah ada 3 titik sensor parkir rata bodi, ini bawaan pabrikannya pastinya. Sudah ada molding di bagian bawah, semi diffuser seperti ini. Defogger untuk kaca belakangnya, spoiler bawaan pabrikannya, dan wipernya ini masih berfungsi dengan baik nih guys. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini, nut-nutnya masih cukup presisi ya, hanya kotor aja ya, kusam di bagian catnya, jadi butuh dicuci dan mungkin dipoles lagi nih guys. Kalau nggak dipoles pun juga nggak masalah. Ada beberapa baretan-baretan pemakaian di bagian cangkang spionnya, sisanya sih masih terkategori cukup oke. Oke nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada jarang banget nih, masih jarang sebenarnya di balai lelang. Ini adalah mobil MG guys. Ini adalah MG tipe ZS yang luxury guys, automatic transmission tahun 2020. Sudah kita kelilingin tadi, masih cukup oke banget. Hanya butuh dicuci dan dipoles lagi nih, kondisinya mantep lagi nih guys. Ini rencana di open di harga 125 juta rupiah, dan ini yakin akan jadi rebutan. Dan buat teman-teman yang tertarik langsung cek di balai lelang Smartbeat guys. Oke, buat teman-teman yang nyari mobil keluarga tahun 2021 harganya cuma 50 jutaan, ini guys di depan kita ada nih, masih cukup oke banget. Di depan kita nih ada Wuling Convero yang tipe S ya, DVVT pasti 1500 cc, yang sudah dibilang adalah Convero lele guys, karena sudah ada list bagian chrome di bagian depannya kayak kumis lele ya. Pajak masih hidup sampai bulan 7 2022 besok. Eksteriornya masih ke kategori C, interior B, katanya mesin juga terkategori B. Ini di open cuma 50 juta guys. Kalau teman-teman tertarik nih, buruan nih, bakal jadi rebutan. Kita langsung coba screening aja. Di bagian eksteriornya, headlampnya nih sudah mengandalkan Pro G dan juga multi reflektor, teman-teman bisa lihat ya. Terus di bagian fog lampnya ini sudah ada tambahan sen juga dan masih oke, masih bening. Velgnya sudah two tone color guys, dengan kondisi ban masih kondisi 70% lebih. Nut-nutnya masih cukup presisi. Di bagian eksteriornya nih catnya kusam kotor ya, karena lama terjemur mungkin, dan ini butuh dicuci dan sekedar sedikit poles aja nih sudah oke lagi. Roof rail di bagian atas masih ada, dan ini di bagian handle pintunya sudah sewarna dengan warna bodi ya, jadi bukan warna chrome. Nut-nutnya masih cukup presisi. Di bagian quarter sudah ada baret kasar, minor sih, jadi bisa di repaint lagi. Di bagian kaca film masih oke, masih ada barcode-nya juga nih dari pabrikannya nih guys. Kita coba cek di bagian interiornya nih guys. Nah ini adalah di bagian interior ya. Ini masih biru-biru semua nih bautnya, jadi masih tampak baru. Di bagian door trimnya nih juga sudah ada ornamen-ornamen kayak karbon seperti ini ya. Ini adalah panelnya cukup oke, belum ada kusam. Di bagian setir juga kulitnya masih oke banget nih guys. Terus belum ada mode di steering wheelsnya. Bawaan head unitnya masih seperti ini, belum double din monitor. Layout dashboardnya ya masih cukup oke sih. Ini adalah bagian cluster meternya, sudah ada MID juga yang adaptif seperti ini. Ini konsol tengahnya manual transmission nih guys. Dan yang gua agak suka dengan mobil ini nih, joknya nih guys. Ini joknya ya walaupun kulitnya kalp seperti ini, tapi terkesannya nih premium nih kalau menurut gua. Ini adalah di bagian plafonnya sudah ada double blower untuk distribusi AC ke belakang, 7 seater ya, dan kondisinya interior nih masih cukup baik nih. Hanya butuh di salon aja, ini masih oke nih guys. Hanya kotor-kotor sedikit aja. Lanjut guys, di kondisi bagian belakang stop lamp sih masih cukup oke. Di sini sudah ada titik sensor parkir belakang ya nih, 4 titik bawaan pabrikannya. Emblemnya juga masih oke. Belum ada defogger sayang untuk kaca belakang. Wiper di sini masih oke, dan kondisi belakang sih backdoor masih cukup baik nih.
Kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari mobil ini masih terkesan oke, ada sedikit baretan pemakaian aja, nut-nutnya masih cukup presisi, dan ini adalah PR yang agak cukup berat sih di mobil ini. Ini baret karena diserempet nih untuk di panel pintu sebelah kiri dan juga spakbor kiri belakang ya. Jadi ini butuh di repaint lagi dan di repair. Sisanya sih masih terkategori cukup oke nih guys. Oke guys, buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga 50 jutaan. Nah ini di depan kita nih ada Wuling nih guys. Ini adalah Wuling Convero DVVT yang pastinya tipe S 1500cc manual transmission tahun 2021 guys. Ini rencana di open cuma 50 juta rupiah, sudah kita kelilingin ya. Masih cukup oke. Buat teman-teman yang tertarik dan estimasinya masuk, langsung ya teman-teman cek di Balai Lelang Smartbid guys. Oke guys, di depan kita nih ada Nissan Grand Livina. Kita langsung coba screening aja. Kalau teman-teman lagi nyari mobil yang untuk keluarga dan juga untuk harian nih, oke banget. Ini adalah Nissan Grand Livina tipe SV automatic transmission tahun 2017. Odometernya sudah di sekitaran 47 ribuan nih kalau nggak salah. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Pajaknya masih hidup sampai bulan 4 2022 besok. Di open di harga 102 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja guys. Untuk di bagian eksteriornya ini warna abu-abu dan masih cukup oke sih kalau menurut gua. Headlamp masih cukup baik, catnya juga masih terbilang cukup oke ya. Terus belum ada fog lamp di unit SV ini. Untuk di bagian velgnya sih sudah OEM dari bawaan Nissan-nya dengan sudah two tone color. Bannya ini kondisinya kurang lebih sekitar 50-60%-an. Di sebelah kanannya nih nut-nutnya masih cukup presisi. Cuman di sini perbedaan SV dan juga XV ini adalah di bagian handle pintunya. Ini tidak sewarna dengan warna bodi. Ke belakang nut-nutnya masih cukup presisi, cuman hanya saja di bagian catnya ya ini kusam kotor seperti ini ya, bekas kena hujan dan kena panas. Kita langsung coba intip di bagian interior. Oke guys, di bagian interiornya ini keseluruhan sudah power window ya. Terus untuk di bagian spionnya sudah electric mirror dan ini belum retract, jadi masih manual. Lalu untuk di bagian setir masih oke karena masih 47 ribuan kilometernya. Di bagian konsol tengah seperti ini, head unit masih single din. Lalu untuk di bagian layout dashboard seperti ini, dan menariknya dia sudah ada airbagnya guys di bagian passengers dan juga di bagian setir. Ini adalah jok dari bawaan pabrikannya, ya agak-agak kotor, butuh di salon sih. Terus untuk di bagian belakangnya ya kondisinya 7-seater masih cukup lengkap dan ini masih terbilang C lah kalau menurut gua untuk di bagian interiornya. Lanjut guys, di bagian belakang ini yang tahun 2017 ya, jadi sebagian kondisi stop lampnya ini sudah oke banget sih ya. Jadi sudah lekukannya sudah beda dengan yang lama, jadi ini agak sedikit manjang. Terus kalau di bagian belakangnya sudah ada 2 titik sensor parkir, belum defogger untuk yang tipe SV ini, belum ada tambahan spoiler, tapi wipernya sudah ada. Di kondisi di backdoornya sih masih cukup oke. Lanjut kita cek di sisi sebelah kiri dari mobil ini masih terkategori C sih untuk di bagian belakangnya ya. Cuman ini ada PR yang agak-agak lumayan menarik nih di sini, bagian list plang bawah sebelah kiri nih guys. Nah, di sini kayaknya pernah nyerempet atau nabrak sesuatu, jadi ini harus di repair lagi dan sudah ada penyok di bagian tengahnya antara panel pintu sebelah depan, sebelah kiri dan belakangnya. Ini harus di repair, list plangnya sudah penyok dan agak sedikit mengarat sih di bagian dalamnya, tapi ya ini masih kecil ya, butuh di repair langsung nih guys. Sisanya sih untuk kedepannya masih aman, natanya juga masih terbilang cukup presisi. Oke nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada mobil keluarga lagi. Ini adalah Nissan Grand Livina tipe SV ya, automatic transmission tahun 2017. Sudah kita kelilingin, ada beberapa PR juga di sini dan di sini pajak juga masih hidup. Di open di harga 102 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Smartbid guys. Oke guys, ini ada mobil yang masih unsold dan sudah turun harga lumayan. Sudah turun harga kurang lebih 3 jutaan. Di depan kita ini ada Suzuki EPV DLX tahun 2015 nih guys, dengan kondisi pajaknya mati di bulan 8 2021 kemarin. Eksterior masuk ke kategori C, interior C, mesin C, dan ini odometernya kurang lebih di 100 ribuan. Di open sekarang di harga 77 juta rupiah. Kita coba screening aja guys. Di bagian eksterior sih untuk di headlampnya sih masih cukup ya, walaupun yang sebelah kanan sedikit agak mengusam, yang sebelah kirinya masih cukup oke. Belum ada fog lampnya nih, cuman sudah ada rumah fog lampnya. Lalu di bagian nut-nutnya sebelah kanan masih terbilang cukup presisi. Untuk di bagian velgnya sudah OEM dari bawaan Suzuki-nya. Kondisi bannya ini kayaknya masih cukup baru ya, sekitar 70%-an. Dan nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi. Coba kita cek di bagian interiornya.
Oke, kita cek di bagian interiornya. Door trim sudah agak kusam tapi sudah power window ya keempat-empatnya. Lalu di bagian setir nih yang sudah pernah kita lihat kulitnya sudah ngelupas semua jadi harus di retrim ulang. Lalu di bagian head unit masih single din seperti ini dengan kondisi di bagian konsol tengah seperti ini. Nah, ini adalah bagian jok belakang yang belakangnya ditekuk. Terus di bagian atasnya ini belum ada double blower ya, masih ada bandulnya doang tapi belum ada kisi-kisi AC-nya. Nah, ini kondisinya ya kalau menurut gue di interiornya kusam tapi kondisinya masih C nih guys. Lanjut di kondisi bagian belakang, stop lamp sih masih oke, belum ada spoiler tambahan, belum ada defogger, wiper masih ada, belum ada sensor parkir. Backdoornya nih agak sedikit kusam, bagian bempernya nih juga ada beberapa cat yang sudah rusak. Kondisinya apa adanya, masih cukup oke sih kalau menurut gua. Lanjut di sisi bagian sebelah kiri ada beberapa baretan-baretan pemakaian dan kusam di bagian catnya, tapi natatnya sih masih terkategori cukup presisi. Hanya di bagian bumper depan sebelah kiri dan fender nih yang agak kurang presisi aja nih guys. Nah, ini biasanya klemnya yang agak kurang rapat nih. Nah, sekarang sudah rapat nih. Jadi klemnya kayaknya sudah agak kendor. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Suzuki APV DLX. Nah, ini DLX-nya tahun 2015 manual transmission yang sudah kita kelilingin dan ini sudah turun harga 3 juta lumayan guys. Sekarang di open di 77 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dicek di deskripsi ada informasi tentang Balai Lelang Smartbit lebih lengkap lagi guys. Jangan lupa juga follow Instagram serta TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.